Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Emilia Kalsum dalam mata kuliah Arsitektur Kalimantan Barat untuk kajian sejarah dan teori arsitektur. Kita masih menceritakan tentang konsep Feng Shui untuk evaluasi lingkungan eksternal. Kali ini kita akan membicarakan lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu tentang tanaman, binatang, angin, dan juga matahari. Selanjutnya, kita akan melihat kondisi tanaman dan binatang yang ada di dalam lingkungan tersebut. Ini juga penting sebelum kita membuat atau membangun sebuah hunian atau sebuah bangunan. Yang penting kita lihat adalah apakah tanaman di atasnya bisa subur, kemudian akan mengundang ekosistem yang lain. Otomatis penjelasan sebelumnya bahwa yang penting adalah bahwa tanah yang kita pilih adalah tanah yang subur. Namun tidak semua tanah bisa kita pilih. Kita akan lihat apa yang harus kita hindari. Yang pertama adalah wilayah yang terlalu kering untuk mendukung tanaman hijau. Artinya wilayah yang tandus itu tentu tidak baik karena tentu tidak ada tanaman, tentu tidak ada burung dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah wilayah dengan tanaman yang tumbuh terlalu padat. Jadi justru hutan lebat juga harusnya dihindari. Tidak semena-mena karena wilayahnya subur lalu kemudian kita anggap itu baik. Justru kita harus perhatikan juga jika tanamannya terlalu padat dan lebat itu harus kita hindari. Kemudian tanah beku dan tempat-tempat di garis pepohonan yang juga rendah energi tanahnya. Ini juga sebaiknya kita hindari. Ini biasanya juga terdapat di lahan yang mana suatu waktu ada air, suatu waktu tidak ada air. Di Kalimantan Barat banyak wilayah yang seperti ini. Kemudian wilayah dengan pertanian atau kegiatan manusia lainnya yang membelah satu jalur melintasi daratan. Nah, lajur-lajur ini sungguh berbahaya meskipun mungkin hanya musiman. Selanjutnya adalah tanaman di sebuah lereng yang tampaknya seperti bisul di kepala. Ini juga sebaiknya kita hindari. Dan bukit-bukit dengan semak belukar yang berduri serta wilayah dengan binatang liar di dalamnya. Elemen lingkungan selanjutnya adalah angin. Meskipun kita membutuhkan angin untuk mengalirkan energi Qi, namun kita perlu menghindari kondisi angin seperti ini. Misalnya, wilayah di mana angin terus-menerus berhembus, ya. Itu adalah biasanya di wilayah pesisir yang terbuka. Jadi perlu kita lihat ketika kita ingin membuat sebuah bangunan di pinggir sungai atau di pinggir tepian. Kita akan lihat juga bagaimana kondisi anginnya. Kemudian daratan yang menghadap kepada sebuah danau atau telaga. Kemudian dataran yang sangat luas, ya, yang tidak terlihat ada pepohonan sama sekali. Kemudian punggung dari lereng gunung yang terbuka. Selanjutnya yang perlu kita hindari adalah wilayah dengan terowongan angin. Biasanya kita temukan ini di lembah-lembah dan ngarai yang sempit. Jadi ada lorong, ada tercipta sebuah bentukan di mana kemudian membuat atau membentuk sebuah lorong. Ini bisa membuat sebuah pusaran angin atau hembusan angin yang kencang. Semakin sempit lorongnya, semakin buruk energi Qi yang dibawa karena angin yang berada di dalam lorong tersebut juga semakin kencang. Kita bisa rasakan ketika ada dua buah bangunan berada di berdekatan membentuk lorong, atau mungkin kita membuat atau melihat berbagai lorong di banyak tata ruang, itu bisa melahirkan Qi yang buruk pula. Jadi tidak cuma di alam tapi di bangunan juga demikian. Kemudian wilayah di mana terdapat angin yang berputar-putar atau menciptakan corong. Ini juga menciptakan Qi yang buruk. Biasanya pada bentukan-bentukan sudut, segitiga, kerucut, ini menimbulkan energi putar. Ini juga energi yang tidak baik. Selanjutnya ada juga bukit, daerah-daerah bukit yang disergap dan didera oleh angin. Ini juga merupakan daerah yang tidak baik. Apabila ada angin memecut pohon dan pohon itu berayun mengarah kepada bangunan kita, itu juga seolah bahwa rumah atau bangunan kita dipecut oleh pohon tersebut. Nah, ini adalah wilayah yang tidak baik pula untuk dibangun sebuah bangunan atau hunian.
Terkait dengan angin tadi, ini juga berpengaruh terhadap pohon, di mana qi yang baik terdapat pada sebuah lingkungan di mana pohonnya itu dihembuskan oleh angin dan mengarah kepada atau mendekat kepada bangunan kita. Tentu saja bukan angin yang berhembus kencang dan selanjutnya membuat pohon itu menghantam ke rumah kita. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah angin yang berhembus lembut, kemudian pohonnya bergerak melambai ke arah bangunan tempat atau lingkungan kita. Selanjutnya, energi atau qi yang buruk adalah arah energinya menjauh. Ini artinya tidak ada angin yang menuju ke arah kita. Ini sebaiknya juga tidak ditempati sebagai sebuah tempat untuk hunian. Elemen alam selanjutnya adalah matahari. Konsep penting dalam matahari ini adalah bahwa ketika kita membangun sebuah hunian, sebaiknya kita membuat bangunan yang banyak menerima sinar matahari. Bagaimana kemudian kondisi bangunan kita tidak terhalang oleh banyaknya bayangan akibat daripada bangunan di sekitarnya yang menghalangi sinar matahari masuk ke dalam rumah kita. Seperti contohnya pada bentuk bangunan L ini ya. Seringkali kita menginginkan bentuk-bentuk bangunan yang beraneka ragam, misalnya bentuk L. Nah, bentuk L yang seperti ini membuat jendela yang menghadap utara menghalangi sinar matahari yang masuk ke dalam rumah sepanjang hari. Sebaliknya, ketika kita membuat bangunan L seperti ini, ya, jendela-jendela yang berada di wilayah selatan, ya, ini membuat banyak sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah. Meskipun pada bagian utaranya terdapat jendela yang tidak terkena sinar matahari, namun banyaknya jendela yang di arah selatan bisa menjadikan sinar matahari cukup masuk ke dalam rumah. Selanjutnya adalah pengaruh bangunan terhadap rumah. Yang pertama adalah bangunan di mana terdapat bayangan di arah selatan. Energi qi ini berkaitan dengan energi gairah, pengakuan publik terhadap penghuni, dan ketenaran serta kerusakan. Nah, solusinya adalah tingkatkan energi api, pasang perapian atau nyalakan lilin, atau mungkin sesuatu berwarna ungu di bagian selatan dan di bagian pusat rumah. Ini untuk mendukung ketiadaan sinar matahari yang masuk ke dalam hunian kita. Kemudian tanaman tinggi dengan daun yang meruncing, terutama kalau memiliki daun atau bunga ungu, ini juga baik. Kemudian permukaan-permukaan kayu juga baik. Kemudian objek yang lancip atau pola yang meruncing dalam dekorasi atau pelapis kursi juga akan menjadikan lingkungan atau hunian ini menjadi baik. Selanjutnya adalah pola yang kedua, di mana bayangannya berasal dari barat. Ini energi qi berkaitan dengan asmara, kemudian kepuasan, penghasilan yang akan berkurang. Di mana kemudian kita bisa memberikan solusi, kita berikan energi logam. Energi logam terkait dengan cleaningan angin misalnya, kemudian pelakat logam misalnya ya, yang kita ambil dengan bentuk yang baik, yaitu bentuk-bentuk logam juga bulat mengkilap ya, atau koin-koin emas misalnya, ini juga baik, atau koin-koin perak ya. Kemudian tanaman dengan daun-daun yang bulat ya, kemudian bunga-bunga yang berwarna merah dalam jambangan yang berwarna perak bundar, itu juga baik dalam rangka untuk meningkatkan energi qi dari barat ini. Bayangan selanjutnya adalah bayangan dari timur ya, bayangan dari timur. Energi qi yang berasal dari arah ini berhubungan dengan aktivitas, ambisi, dan peningkatan karir yang dapat saja rusak akibat terhalang atau adanya bayangan ini. Nah, solusinya adalah meningkatkan energi pohon.
Kemudian kita bisa menempatkan hal-hal yang mengandung unsur air. Kita bisa buat air mancur, kolam, akuarium. Kemudian di sebelah timur, di bagian tengah, itu juga bisa kita buat kebun ya. Tanaman yang tinggi berwarna hijau terang, itu juga dengan permukaan yang kayu baik untuk membantu energi Qi ini. Selanjutnya adalah pengaruh bayangan dari tenggara. Nah, energi Qi ini berhubungan dengan komunikasi, kreativitas, kemudian kemajuan harmonis, dan segala hal yang terkandung di dalamnya terkait kerja kita. Nah, di sini solusi yang bisa diberikan adalah memberikan 5 elemen tenggara, yaitu dengan menaruh benda-benda yang bersifat air atau memiliki unsur air ya, kemudian memberikan warna hijau, warna biru tua, ini juga kemudian tanaman yang tinggi serta permukaan yang merupakan permukaan yang terbuat dari kayu, itu juga baik untuk mengantisipasi terhalangnya energi Qi dari arah tenggara ini. Selanjutnya adalah bayangan dari barat laut. Ini energi Qi-nya berkaitan dengan konsolidasi, tentang hal-hal terkait masalah keibuan, bagaimana kemudian kita bisa membuat solusi dalam sebuah persoalan, serta keharmonisan keluarga. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, solusinya adalah tingkatkan energi tanah. Kita bisa menempatkan lilin dengan perapian atau bagian-bagian tadi dipenuhi dengan misalnya wadah-wadah yang terbuat atau mangkok-mangkok yang terbuat dari tanah atau tanah liat ya. Kemudian kita bisa memberikan unsur berwarna hitam atau memberikan warna-warna yang warna tanah. Kemudian kita bisa memelihara tanaman di sekitar wilayah tersebut. Tanaman yang merambat juga dapat membantu energi Qi di area ini. Kita sudah melihat dan memahami bagaimana konsep Feng Shui dalam mengevaluasi lingkungan eksternal terkait tanah, gunung, angin, matahari, tanaman, dan binatang. Kita juga bahkan telah melihat dan mengetahui seperti apa solusi-solusi yang bisa diberikan manakala kita tidak bisa menghindari lingkungan-lingkungan ini. Bagaimana selanjutnya konsep Feng Shui untuk hal-hal lain terkait lingkungan eksternalnya? Saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.